Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibnu Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Bab yang ke-276, Babu An-Nahyi Anil Ghashyi wal Khida'. Bab larangan memalsukan dan melakukan penipuan. Larangan memalsukan dan penipuan. Imam An-Nawawi mendasarkan babko kepada satu potongan ayat dan 5 buah hadis, dan itu insya-Allah yang akan kita kaji di subuh hari ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58 yang berbunyi, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan tanpa kesalahan yang pernah mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kemudian hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina as-silah falaysa minna wa man ghashana falaysa minna. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memanggul senjata untuk menyerang kami, maka dia tidak termasuk golongan kami.
dan siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Wa fi riwayatin lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balala faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas man ghashana falaysa minna. Dan dalam satu riwayat juga bersumberkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan-jalan di sebuah pasar melewati setumpuk makanan yang dijual oleh seorang pedagang. Maka beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tadi, kemudian beliau dapati makanan tadi ada yang dalam keadaan basah. Maka bertanyalah beliau kepada pedagang tadi, apa ini wahai orang yang memiliki makanan ini? Maka dia menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, kenapa engkau tidak menaruhnya di bahagian atas sehingga dilihat oleh manusia atau orang yang akan membelinya? Karena siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan kita sebelumnya kita membahas dua bab. Yang pertama kita membahas tentang larangan menampakkan syamatah. Itulah kaji itu ibu-ibu, syamatah itu adalah mencela orang yang berbuat dosa. Tapi sekadar mencela saja. Tidak pernah didakwahi, tidak pernah diajak untuk berbuat elok atau sadar dari kesalahannya. Sekadar ingin memenuhi nafsu dirinya untuk mencela merendahkan orang lain. Maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya orang yang model itu adalah Allah akan ujinya. Sebelumnya meninggal dunia, dia akan melakukan dosa yang sama. Misalnya bu, ada orang minum minuman kareh ya. Kemudian ada seorang yang merasa dirinya saleh, nyo caci, nyo hinakan, nyo gunjingkan orang itu. Padahal di waktu itu mungkin nyo rajin salat, rajin ibadah. Maka kata Nabi, Allah uji, kalau nyo nak bertaubat dari itu, sebelum nyo meninggal dunia, Allah uji nyo dengan dosa yang sama. Berarti tugas awak adalah ketika mencela saudara-saudara kita terjatuh dalam kemaksiatan, tugas awak bukan mencelanya, menghinanya, tapi tugas kita mendakwahinya, mengajaknya kembali kepada kebaikan. Kemudian juga bahasan awak adalah larangan mencela nasab, mencela keturunan. Termasuk juga di situ ibu, kita bahas mencela apa? Mencela suku. Di sebahagian masyarakat pandangan orang, kalau suku itu mereka itu karakter, kalau nan itu mereka itu karakternya, sehingga sama ratakan, padahal yang melakukan itu hanya oknum-oknum di suku itu. Nah, jadi tidak boleh menilai orang secara umum kerana kesalahan satu dua oknum yang ada di dalam suku itu. Jadi hati-hati pula kita dalam hal tersebut. Nah, kini bahasan kita larangan memalsukan dan melakukan penipuan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Allah sampaikan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan perempuan
tanpa dosa yang pernah mereka lakukan, maka sesungguhnya dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ibu-ibu, ada tak orang yang senang ditipu? Lah ibu, lah happy ibu kalau kecil orang kini. Ambo tadi di awal tipu orang, senang hati awak? Tak. Menyakiti tak tu? Nah, makanya Imam Nawawi memasukkan bahasan menipu ko dalam hal menyakiti orang beriman. Nah, larangan al-ghash wal khida'. Apa itu yang memalsukan atau menipu? Di antaranya didefinisikan oleh ulama, maksudnya adalah yuzhiru syai'a ala ghairi haqiqatih. Menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa adanya. Yang nampak di orang atau anan awak sampaikan tak sesuai apa adanya. Contohnya kok kalau awak kaji hadis kok kan banyak kok terjadi dalam dunia perdagangan, dunia bisnis, dunia jual beli. Contohnya Nabi pernah lewat di pasar ibu-ibu. Kemudian namanya di pasar tu banyak orang menggalih ya, berbagai makanan kah, pakaian segala macam. Kemudian bila melewati seseorang yang menjual setumpuk makanan, kemungkinan kau kurma ya. Karena makanan pokok orang Arab saya itu adalah kurma. Maka beliau masuklah tangan beliau ke dalam karuang kurma tadi. Beliau karuak. Ternyata ketika tangan beliau masuk, beliau rasakan adonan basah. Bertanya oleh Nabi ke orang yang menjual tadi, kau apa kau? Kecil orang tadi basah dek kena hujan Rasulullah. Berarti kualitasnya yang kering itu lebih bagus dibandingkan yang basah. Kalau secara harga, yang kering itu lebih tinggi harganya dibandingkan dengan yang basah. Tapi orang ko nyolataan dan rancak di atas dan buruk di bawah, sehingga orang membeli tak tahu. Nah, ada orang menggalih itu. Itu kan sama mana jawab kini walaupun nyo dak kurma loh. Makanya kadang ada lo ambo mendengar kecil-kecil orang gaib dulu banyak orang pai ke balai ko sebelum subuh. Nah, masih kalam mari baru. Bagi orang yang tak jujur, kesempatan baginya untuk melakukan penipuan. Di hari masih kalam, kadang rancak saya nampak sadonya. Kau itu ibu ya. Kalau orang betul-betul melakukan niat seperti itu dengan niat menipu, maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Menipu kami itu maksudnya ibu menipu manusia, menipu orang lain. Apalagi kalau yang ditipunya itu orang beriman. Bukan termasuk golongan kami maksudnya bukannya orang kafir, tidak. Dan salah paham lo. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan hadis bunyinya laisa minna, bukan termasuk golongan kami, itu maksudnya adalah bukan termasuk golongan orang yang melaksanakan syariat dengan baik. Artinya kok perbuatan dosa. Apalagi menipu orang beriman. Berbagai macam. Ada orang kalau pengajian kita di bawah petang kok tentang bagaimana menerapkan sifat takwa kapanpun dan dimanapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kapanpun. Ambo sampaikan saat itu sebuah kisah yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab keliling Madinah, kemudian mendengar pembicaraan
ada seorang ibu dengan anak perempuannya. Profesinya sebagai penjual susu kambing. Kecil ibunya, nak kalau awak campur susu jual iya aku buat. Campur susu jual iya buat. Kira-kira tujuannya tu ibu. Supaya ingin dapat untung yang lebih banyak. Nah, jadi apapun bentuknya dalam dunia bisniskah atau yang lain segala macam, yang namanya melakukan tindakan penipuan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan syariat. Makanya Bapak Ibu, bagi awak orang Penggalih, menjual barang dagangan sampaikan apa adonyo ke orang yang membeli. Kalau nyo kualitas satu, ya kualitas satu. Kalau kualitas dua, kualitas dua. Kalau nyo punya cacat, sampaikan cacatnya. Kalau tidak, ya sampaikan tidak. Makanya bagi orang punya kedai, tidak boleh sebenarnya membuat kalimat barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Akan ada kedai yang begitu ya. Di mana tu di fakturnya atau di mana lah ya, ditulis itu barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tidak bisa dikembalikan. Tidak boleh hal itu diterapkan kecuali nyo telah memberikan ruang kepada orang membeli untuk memeriksa barang tadi. Nah, kecilnya, ni misalnya beli baju bu ya. Kecil lah kau orang beli bu, celik-celik mana lah baju kau dulu, kau adonan cacat, kau adonan cabiak, celik-celik mana dulu. Kalau di toko kami, kalau lah tak bawa barang pulang, tak boleh dibalikan. Ni lagi ruang orang mereka bu. Berarti bolehnya terapkan. Tapi kalau indah, misalnya ada orang di toko buku ibu ya, bisnisnya bisnis buku. Biasanya buku-buku baru tu kan terbungkus plastik. Dulu tertulis di situ dilarang membuka plastik buku. Nah, orang yang mereka pada hakikatnya tidak boleh hanya menerapkan pesan yang tadinya kecayaan barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kenapa? Kerana nyo tidak memberikan ruang kepada pembeli tadi untuk menceliak ada tidak cacat barang yang nyo beli. Kalau ada cacat, pasti nyo tidak mau beli. Nah, jadi awak bagi orang Penggalih, boleh prinsipnya mereka, tapi syaratnya agiah kesempatan orang menceliak barang awak tadi. Celiak-celiak benar lupa, celiak-celiak benar lupa, celiak benar lu. Kau ada cacatnya kecilan gambar. Boleh tak dibali atau mau turunkan barangnya kalau Bapak Ibu ingin jual beli dari harga yang standar. Kemudian ada contoh banyak kini Ibu. Masalah diskon. Ibu kok penggemar diskon. Nyobuat harga di situ. Contoh harganya 300.000 nyocoret yang 300.000 itu, kemudian nyobuat diskon. Kau contoh saja bu, salah betul hitungannya nanti contoh saja. Harga 300.000 nyocoret, diskon 20% jadi diskon 50% jadi 150. Sangka orang nang sawana engko. Yang sangka orang Pak. Ya memang dipotong 50%. Yang awalnya 300 jadi 30 dalam pikiran beli. Murah kok. Harga aslinya 300.000, kemudian diskon 300 jadi 150.000 50%. Awak beli je lah. Kalau memang itu hakikat sebenarnya tentu boleh saja. Artinya mungkinnya kok cuci gudang lah, atau memangnya ingin berikan promo lah ke orang yang membeli. Memang harga 300 jadi 150 lah.
Tapi kalau sebenarnya itu hanya sekadar menarik minat orang membeli, padahal memang harga sebenarnya itu memang 150-nya. 150 tu lah untuangnya tu. Mungkin modalnya 150-nya jual lah untuangnya. Kecian ditulis di situ harganya 300,000, kemudian jadi 150,000 kena diskon 50%. Penipuan. Ibu-ibu jangan terlalu tergoda dengan tulisan diskon-diskon itu. Banyak kalau WhatsApp ialah contohnya cik-cik nak tangguang banyaknya di kok ini. Makanya prinsipnya adalah man ghasyana falaysa minna. Dalam bentuk apapun. Untuk nak capai umrah kau hati-hati lah. Banyak penipuan di umrah-umrah kau. Banyak sekali. Apalagi dulu ya sebelum Kementerian Agama mengketatkan pengawasan tentang umrahku. Begitu banyak korban yang berjatuhan merasa ditipu. Tapi kadang-kadang kok gara-gara jamaah haji sebenarnya faktornya terlalu lugu. Terlalu ingin dapat harga murah. Bayangkan ibu-ibu, ada dulu orang menawarkan umrah bisa dengan harga 10 juta. Padahal 10 juta tu saya nak balik ke modal di travel tadi kamu gitu. Oh, nanti anu berangkit je nya ustaz, segitunya bayar berangkit je. Kiranya sistemnya kumpulan dana jamaah kau. Misalnya orang yang kena berangkit kini dikumpulkan dari dana orang yang mendaftar yang baru untuk menutupi kekurangan. Mereka itu tarik sangko yang punya travel ku aman je tarik kau. Kiranya terjadi kemacetan. Banyaklah orang yang tak bisa diberangkitkan. Itulah yang terjadi di first travel tu. Awak sabui salah kerana memang orangnya lah di penjara itu first travel tu. Penipuan. Hati-hati ibu. Kalau umrah kini harga normalnya tak ada yang kurang dari 30 juta. Ya, kalau ada yang kurang dua kemungkinan. Pertama, mungkin ada promo. Kalau promo kan memang itu dari travelnya nak ngurangi untuk memenuhi kotanya. Atau yang kedua memang penipuan. Makanya hati-hati untuk perjalanan umrah awak supaya nyaman. Jangan hanya sekadar cari harga murah. Ikutlah nan terpercaya. Travelnya tak tahu. Bukan orang punya travel. Jo travel itu silahkan asalkan caliat dengan hati-hati. Lanjut ibu-ibu ya. Hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tanajashu. Muttafaqun alaih. Juga bersumberkan dari riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu saling melakukan jual beli an-najash. Nanti kita terangkan maksud najash. Hadis ketiga, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najash. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli najash. Jual beli najash ko ibu. Terjemahannya di buku hadis ibu. Terjemahan. Apa ni? Apa? Menawar barang dengan tujuan menipu orang lain. Jadi an-najash ko kalau awak lihat dalam pembahasan fikih, yaitu seseorang yang
sengaja menampakkannya menawar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga asli, tapi hakikat sebenarnya nyo tidak ingin membeli. Biasanya orang menawar kok, hai bebo, dari nan tinggi kena rendah, kalau bisa diskon 50%. Nah. Tapi ikutnya berbeda. Nyo tawar dengan yang lebih tinggi, tapi nyo tidak ada punya niat membeli. Nah, apa bentuk prakteknya? Dan terbentuk prakteknya adalah kau cara orang menipu juga. Kau mungkin kau masih ada sampai kini. Jadi ada orang menggalih, yang menggalih, kok penggalih di kadai lah atau kaki lima, kemudian nyo punya anak buah yang tersembunyi kau. Nak buah yang tersembunyi. Yang tersembunyi kau maksudnya mereka aku senang tahu kau komplotan kau. Nah, ketika orang yang punya galih tadi membuka kadainya atau membuka galihnya, tiba-tiba datanglah komplotannya kau. Tujuannya yang pertama ingin menampakkan orang, orang nama galih kau dipercaya kau, sehingga banyak nampak orang yang datang. Makanya ibu-ibu, kadang orang menggalih-galih ubik tengah balai itu, atau orang menjual-jual peralatan tengah balai itu, alun tentu lainan berkumpul di awal tu memang orang murni membeli, bisa jadi orang yang tanam di belakang. Biasanya kalau lah ada nampak orang tagak di situ dan lain kan tertarik dah, tak datang. Itu tujuan pertama orang tadi. Dan kedua tujuannya adalah orang tadi ditanam dengan tujuan pura-pura menjadi pembeli supaya orang lain pun tertarik membeli. Nah, misalnya, ada orang jual wek tadi, datanglah orang kau, keciannya. Dia apa, alhamdulillah, patang ambo pakai ubek ko, nan sakit gigi ambo hilang, nan sakit kepala ambo hilang, yo manjur ubeknya, ambo tambahlah tadi ubeknya, kapak. Nah, orang yang mendengar siko, sebagian tu tertarik lah nyobali. Padahal nan tadi tu pura-pura saja kerana di komplotan orang dengan orang menggalih tadi. Ada yang mereka pun sahih. Walaupun orang tahu utama orang ya. Tapi strategi orang mereka untuk mereka. Atau tujuan lain yang najas tadi adalah nyo datang pura-pura sebagai pembeli kerana komplotan orang menggalih tadi. Nyo tawarlah dengan harga yang tinggi dari harga pasaran, sehingga apa? Sehingga orang berani membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran kerana pandainya orang ko bersendiwara di tengah-tengah balai. Aku namanya najas. Masih ada seperti ini. Jadi mudah-mudahan Allah jagolah awak rekod. Allah jago kita dari sifat menipu dan Allah jago kita dari ditipu. Kalau tidak menipu, kalau tidak ditipu. Kadang awak dah berniat ada menipu, awak dan ditipu. Dan penipuan gue banyak sampai ke mengumpulkan sedekah pun penipuan. Memanfaatkan rasa ibu awak kepada orang lain. Ada tak begitu? Kalau minta sedekah tu. Masih sehat, masih muda. Masih sehat, masih muda. Lah bertahun-tahun situ setari. Dan kadang kau banyak diungkap di media sosial punya komplotan lo kiranya. Dipimpin oleh seorang orang, kemudian punya komplotan berapa orang, punya target di hari-hari tertentu, dan di satu hari itu mesti mengumpulkan sekian. Bahkan ambo pernah dengar ibu-ibu, ada salah seorang yang minta sedekah lah di daerah awak kok, punya rumah rancak di Maninjau, cik orang. Apa? Iya, begitu. Dibuat. Makanya awak tidak
ketikalah jaleh-jaleh orang yang mari itu jangan awak agiah pula. Berarti awak mendukung penipuan. Bahkan kalau mampu membuat laporkan ke pihak yang berwajib orang yang mari ko, kalau lah betul-betul yakin kau ke penipuan, maka itulah sebuah kebaikan yang luar biasa supaya tidak ada pula orang yang kena tipu. Rancak dia jauh pulang. Ya. Masuklah orang yang galeh-galeh ke rumah-rumah. Dek saki yang hebat nyo merayu awak dengan kata-kata nyo. Apa lagi kalau lah datang anak awak adalah nyo pacik tu, itulah payah awak main dak. Orang awak tu kan susah mengatakan apa pun. Itu kan indah ya. Makanya kalau bisa menolak dari awal tu yang bagus. Menolak dari awal itu yang bagus supaya tidak terjebak kita kadang dengan retorika dengan kata-katanya yang manis-manis itu. Nah, tapi bukan berarti setiap sales-sales yang datang tu penipu sesadanya indah. Tapi hanya kita menuntut diri awak supaya lebih hati-hati supaya tidak terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Lanjut hadis yang keempat, wa anhu qala ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة متفق عليه. Diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, beliau bercerita, beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwanya dia ditipu dalam jual beli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bay'ata faqul la khilabah." Orang yang engkau ajak transaksi, katakanlah kepada dia tidak ada penipuan. Tafaqun alaih. Jadi awak pun mengingatkan orang yang kita berakad je orang tadi. Kok baalah cara bahasa awak, cara akad kita. Apakah disampaikan secara lisan atau ada perjanjian secara tulisan? Artinya untuk menjaga diri kita supaya tidak jatuh kepada penipuan, itu diperbolehkan. Kemudian hadis yang kelima, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا رواه أبو داود. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan penipuan atau merusak hubungan seseorang dengan istrinya atau dengan budaknya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Aku dalam urusan rumah tangga. Artinya peringatan bagi orang pihak ketiga dan ingin mencuba-cuba merusak keharmonisan rumah tangga orang. Atau sebaliknya, peringatan bagi yang berkehidupan suami istri yang harmonis kehidupan rumah tangganya, jangan sampai masuk pihak-pihak yang lain yang akan merusak hubungan kau dengan menebarkan isu-isu yang tidak benar. Banyak terjadi kerusakan rumah tangga gara-gara pihak ketiga. Jadi Nabi tidaklah main-main. Orang yang melakukan itu, melakukan upaya-upaya supaya antara suami istri rusak hubungannya, kata Nabi, falaisa minna, bukan termasuk golongan. Setan, ya iblis pernah mengumpulkan nak buahnya ibu. Katanya oleh iblis ke anak buahnya setan-setan, kau yang lah bertugas, engkau, nalang kau kerajaan. Oh, ambo membuat si anu tu mabuk-mabuk tuan iblis. Biasa saja. Panggilan kedua, engkau lah bukan.
ambo lah membuat orang dosonya mereka standar saja. Datang puluh nanti go yang telah kalau bukan ambo lah membuat sianu berpisah jo istrinya. Kecil iblis baru hebat kau. Baru hebat. Kerana kalau lah rusak hubungan rumah tangga itu, indah hanya nan suami istri saja nan rusak. Hubungan jo anak rusak, hubungan jo dua keluarga rusak, bahkan hubungan pasukuan bisa rusak. Lebih dari itu hubungan bahkan puang negari bisa rusak. Efeknya tak hanya orang berdua ke saya. Makanya dalam surah Al-Baqarah juz 1 itu ibu-ibu tentang kisah Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ada dua malaikat siapa namanya? Harut Marut. Dua malaikat yang diutus oleh Allah sebagai ujian untuk manusia. Yang ajarkan sihir, tapi bukan untuk dipraktekkan. Diajarkan supaya orang jangan sampai melakukan itu. Diperkenalkan itu supaya orang jangan sampai melakukan itu. Tapi malah ada yang menggunakan. Dan salah satu disebutkan itu adalah yaitu sihir memisahkan antara suami dan istri. Kadang si istri go banci sama celik suami. Atau sebaliknya suami banci sama celik bini. Buruak saya nampak orang rumah yang padahal orang rumah lah rancak. Rumah ku angin serasanya. Angin lah artian tak tanang seperasa angin bertangka taruzan. Padahal kau tak pernah terjadi sebelum. Kau kemungkinan ada kemungkinan sihir. Nah, orang yang melakukan proses-proses itu kecek Nabi falaisa atau ada orang datang pihak ketiga nya bisik-bisik lah kalau lelaki nya suka jo perusi ko padahal perusi ko lah suami ko hanya kecean masa engkau nikah je syan gagah hinda nafkah tak cukup mereka cara saja nyo nikah saja borangnya elok gagah nafkah sekian sebulan engkau buat ganti pokoknya nyo asuh-asuh lah dan perempuan gue bebo dan lebih baik lah kalau perempuan gue mendengarkan kata-kata itu rusak hubungannya nyo tuntut cerai ke suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Bercerai lah. Nah lebih parahnya lah, nanti bercerai, nah laki-laki yang menjanjikan gue lari. Nah jadi ibu-ibu memang iya. Kelambu kan kalau bercerita tentang rumah tangga gue masih mantah baru. Nikah tahun 2000 Desember 2015, kini lah 2003 balik. 2023 lebih kurang 8 tahun baru. Tentu pengalaman ibu-ibu jawab apa kami lah banyak dibandingkan ambo. Tetapi di pengalaman yang 8 tahun itu salah satu yang betul-betul bisa menjaga hubungan rumah tangga itu adalah kepercayaan antara suami dan istri. Nanti suami menjaga kepercayaan orang rumahnya, dan orang rumah pun menjaga kepercayaan suaminya. Yang si suami tidak menduga yang indah-indah terhadap istrinya, yang si istri tidak pula menyimpan dugaan yang indah-indah kepada suaminya. Makanya ambo berprinsip ibu ya, indak namuah kerajo di tempat yang sama je orang rumah. Kira-kira tujuan itu. Sudah tak kira-kira dan faham tujuan? Supaya awak indak menduga-duga, indak kalau kecil orang kini indak cemburu yang indak jaleh kan. Misalnya korang rumah awak, kemudian nyo bincang-bincang je kawan, ya sama guru laki-laki, ke perbincang biasa masalah gereja. Tapi dia awak tak mendengar pembicaraannya awak celak dah jauh azat, cemburulah. Muah lo ndak sabiliat lo ke malam tu ya.
Walaupun kau prinsipnya boleh dipakai, boleh tidak, tu tergantung. Tapi kalau mu pribadi, tak muah kerajo ditepit dan semua je orang rumah. Takwik kok apa menyimpan dugaan-dugaan yang model tadi. Tapi itu punya komitmen, tolong kepercayaan kau saling awak jago. Artinya jangan melakukan di luar rumah hal-hal yang bisa mencederai kepercayaan masing-masing antara suami dan isteri kau. Nah, mungkin ibu-ibu bahasan kita tentang masalah larangan melakukan pemalsuan, penipuan, baik itu dalam hubungan bisnis, perdagangan, atau hubungan dalam hubungan rumah tangga di masyarakat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah jago kita supaya kita tidak terjatuh dalam melakukan hal-hal tersebut, dan sebaliknya Allah juga jago awak supaya tidak menjadi korban dari orang-orang yang melakukan kegiatan penipuan tadi. Tutup sementara dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.